Baik teman-teman, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, langsung saya mulai ya. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyisihkan waktunya untuk menghadiri webinar kali ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Aulia Putri Rahmawati, peserta MSIB Batch 7 di BIS AI Academy. Di BIS AI Academy, aku menempuh bidang UI UX. Webinar kali ini dibuat untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana desain UI UX yang baik bisa mendukung pengalaman user yang optimal dan efektif. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, peran desain UI UX kini lebih penting dari sebelumnya dalam membantu bisnis dan produk dalam beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Mungkin sebelum masuk ke materi, mohon untuk teman-teman sekalian berkenan mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Baik, langsung saya capture ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua bisa menonaktifkan kameranya lagi. Mungkin langsung saja dilanjut. Jadi untuk susunan materi pada hari ini yaitu mengetahui pentingnya UI UX dan perkembangan produk digital, prinsip-prinsip dasar pada UI UX, strategi meningkatkan pengalaman user, dan juga kesalahan umum dalam desain UI UX. Menurut teman-teman apa sih UI UX itu? Adakah yang ingin berpendapat? Oh iya, lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi menurut teman-teman UI UX itu yang seperti apa sih? Ya, jadi UI itu adalah tampilan visual dan interaksi user dengan produk digital. Sedangkan UX itu merupakan pengalaman keseluruhan user saat berinteraksi dengan produk. Nah, jadi dengan adanya UI ini ngasih potensi interaksi antara pelanggan atau user dan bisnis. Selain itu,
UI dipakai buat menghasilkan tampilan yang lebih bagus untuk bisnis yang tujuannya meningkatkan kepuasan user. Untuk komponen yang termasuk di UI ini ada button, typography, layout, animasi produk, dan lain sebagainya yang berfokus pada estetika dan kemudahan user ketika menggunakannya. Sedangkan UX ini nggak kayak UI. UX itu adalah sebuah proses mendesain produk melalui pendekatan user. Nah, dengan pendekatan inilah UX designer bisa menciptakan atau menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan keinginan user. Komponen-komponen dalam UX itu kayak fitur-fitur produk, structural design, aspek visual design, navigasi produk, dan lain sebagainya. Di UX sendiri juga meliputi proses branding, konten, copywriting yang sesuai dengan objektif serta target user. Pentingnya UI UX dalam perkembangan produk digital. Di sini ada statement di mana UI UX yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna, retensi, dan konversi. Sedangkan UI UX yang buruk menyebabkan frustrasi, kebingungan, dan penurunan penggunaan produk. Maksudnya itu adalah UI UX yang baik dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang efisien, intuitif, dan menyenangkan. Ketika desain UI UX memperhatikan alur dan kebutuhan pengguna, mereka dapat dengan mudah menemukan informasi atau fitur yang mereka cari, menyelesaikan tugas tanpa hambatan, dan merasakan bahwa produk tersebut benar-benar dirancang dengan mereka sebagai pusatnya. Hal ini itu berdampak pada beberapa aspek. Yang pertama, kepuasan pengguna. Pengalaman yang mulus dan menyenangkan menciptakan kesan positif dan rasa puas, dan membuat user merasa produk ini berguna dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Aspek selanjutnya yaitu retensi pengguna. Pengalaman yang positif membuat user lebih mungkin kembali menggunakan produk tersebut di masa yang mendatang. User tidak hanya menghindari produk saingan, tetapi juga lebih cenderung untuk menjadi pengguna jangka panjang. Lalu ada konversi. UI UX yang baik memandu pengguna melalui perjalanan mereka dengan mudah, mendorong mereka untuk mengambil langkah tertentu, seperti melakukan pembelian, mendaftar, atau menyelesaikan transaksi. Sehingga konversinya meningkat. Ketika user merasa nyaman dan dimudahkan, mereka lebih mungkin menyelesaikan aksi yang diinginkan. Lalu, maksud dari UI UX yang buruk menyebabkan frustrasi, kebingungan, dan penurunan penggunaan produk itu berbanding terbalik seperti statement yang pertama. Karena desain UI UX yang buruk atau tidak intuitif itu dapat menjadi penghalang bagi user dalam mencapai tujuannya. UI UX yang buruk mungkin melibatkan tata letak yang tidak intuitif, alur kerja yang membingungkan, lambat, atau desain yang tidak ramah user. Hal ini juga menimbulkan beberapa efek negatif, yaitu frustrasi. Jadi user cenderung merasa kesal ketika mereka tidak bisa menemukan atau menggunakan fitur sesuai harapan. Misalnya, jika butuh waktu lama untuk membuat halaman atau tombol penting tapi sulit ditemukan, user akan merasa pengalaman mereka tidak menyenangkan karena kesulitan menemukan button tersebut. Lalu kebingungan. UI UX yang buruk dapat membuat user bingung tentang cara kerja produk, bahkan jika fungsinya sederhana. Kebingungan ini terjadi jika produk tidak memiliki navigasi yang jelas atau petunjuk visual yang memadai, yang dapat membuat user ini keluar dari produk karena mereka tidak tahu cara menggunakannya. Selain itu juga menyebabkan penurunan penggunaan produk. Ketika user merasa frustrasi atau bingung, kemungkinan besar mereka akan berhenti menggunakan produk tersebut dan mungkin saja beralih ke kompetitor. Pengalaman yang buruk seringkali membuat user enggan kembali.
mengurangi retensi, dan akhirnya menurunkan jumlah user yang loyalitas pada produk kita. Secara keseluruhan, peran UI UX yang baik dan tidak baik tidak hanya membuat pengalaman user lebih menyenangkan dan efisien, tapi juga mempengaruhi langsung kesuksesan bisnis dan melalui kepuasan, loyalitas, dan juga konversi pengguna. Prinsip dasar UI yang efektif. Mungkin sebelum aku lanjut, adakah pertanyaan teman-teman? Baik, mungkin aku lanjutkan saya. Prinsip dasar UI efektif yang pertama yaitu hierarki visual. Apa sih hierarki visual itu? Hierarki visual itu cara mengatur elemen-elemen penilaian untuk menunjukkan mana yang paling tinggi dan memberikan elemen kecil lebih muncul seperti kata beli atau informasi utama. User jadi lebih mudah mendapatkan referensi diri. Misalnya, kita bisa menambahkan warna yang besar, warna yang terasa posisi di atas untuk menarik perhatian user lama. Dengan hierarki visual yang baik, lebih susah memahami alur dan metode halaman sehingga interaksi jadi lebih lancar. Yang kedua, pemilihan warna dan tipografi. Warna dan tipografi bukan soal estetika aja, ini juga membantu komunikasi dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi. Warna yang dipilih adalah bisa menunjukkan brand identity sekaligus membantu user dalam mengambil tindakan. Misalnya, button call to action yang diberi warna yang dimaksud itu untuk memudahkan dan untuk memudahkan dikenali. Tipografi juga penting, font yang tepat dan ukuran yang pas membuat teks lebih nyaman dibaca dan gak bikin mata lelah. Tipografi yang konsisten di seluruh aplikasi ini bikin desain jadi lebih rapi dan profesional. Selanjutnya, desainnya responsif. Desain yang responsif adalah kemampuan UI untuk beradaptasi di berbagai ukuran layar, dari ponsel, tablet, hingga desktop. Dengan desain yang responsif, elemen-elemen akan menyesuaikan diri agar tetap nyaman dipakai tanpa harus di zoom in, zoom out dulu atau di scroll yang terlalu berlebihan. Ini penting karena pengguna sekarang mengakses aplikasi atau website dari berbagai device. Desain yang responsif ini memastikan pengalaman tetap optimal, baik di layar besar
atau layar kecil atau layar yang sedang, sehingga user tidak merasa kesulitan dan tetap betah. Selanjutnya, strategi meningkatkan pengalaman user. Di sini ada user-centered design. UCD ini adalah pendekatan desain yang selalu menempatkan user sebagai fokus utama dalam tiap-tiap tahapan pembuatan produk. Tujuannya adalah menciptakan produk yang benar-benar relevan dan mudah digunakan oleh user. Dalam UCD sendiri, kita nggak hanya mendesain dari perspektif bisnis, tapi juga memahami kebutuhan, preferensi, dan challenge yang dihadapi user. Dan begitu produk yang dihasilkan lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan nyata dari user sendiri, sehingga meningkatkan kepuasan dan kenyamanan mereka. Adapun tahapannya yaitu penelitian pengguna, mendefinisikan masalah, lalu ideasi, prototyping, testing, dan juga yang terakhir implementasi. Selanjutnya yaitu penelitian pengguna. Penelitian pengguna ini adalah proses mengumpulkan data tentang siapa sebenarnya user kita, apa yang mereka cari, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk. Metode penelitian ini bisa melalui wawancara, survei, observasi, user persona, dan user journey mapping. Dengan data-data yang kita dapat dari hal tersebut, kita bisa membuat keputusan desain yang lebih tepat sasaran, memahami siapa user kita, membantu menciptakan fitur yang lebih relevan, mengurangi potensi kebingungan, dan memastikan desain sesuai dengan ekspektasi pengguna. Selanjutnya yaitu wireframing dan prototyping. Wireframing, pembuatan kerangka dasar antarmuka untuk menunjukkan struktur dan navigasi. Prototyping, membuat model interaktif untuk menguji ide sebelum pengembangan penuh. Wireframing dan prototyping ini merupakan proses awal untuk merancang struktur dasar dari produk. Wireframe sendiri itu sketsa sederhana yang menunjukkan susunan elemen pada layar, sementara prototype adalah model interaktif yang hampir mirip dengan produk aslinya. Dengan melakukan wireframing dan prototyping ini bisa membantu tim desainer dan user mendapatkan gambaran awal tentang bagaimana produk akan terlihat dan bekerja. Dengan wireframe dan prototype, kita bisa menguji konsep desain lebih cepat dan mengidentifikasi perbaikan sebelum mulai coding sehingga lebih efisien. Selanjutnya ada usability testing. Merupakan proses di mana kita menguji produk dengan user asli untuk melihat seberapa mudah mereka berinteraksi dengan produk. Dalam usability testing ini kita bisa menemukan masalah-masalah kecil atau besar yang bisa membuat pengalaman pengguna jadi tidak nyaman. Tes ini membantu kita mengumpulkan feedback langsung dari user, lalu memperbaiki desain sesuai dengan masukan dari mereka. Usability testing ini memastikan produk kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan user dan nyaman digunakan sebelum diluncurkan secara luas. Kesalahan umum dalam UI/UX. Yang pertama adalah tidak konsisten. Konsisten dalam UI/UX ini sangat penting untuk
menjaga kenyamanan dan pemahaman user. Jika elemen-elemen desain seperti warna, font, atau gaya buttonnya berbeda-beda di tiap-tiap page atau bagian aplikasi, user akan merasa kebingungan karena mereka harus menyesuaikan diri berulang kali. Misalnya, tombol submit di satu halaman berwarna biru, sementara di halaman lain berwarna hijau. Ini bisa membingungkan user tentang apakah itu fungsi yang sama atau berbeda. Konsistensi membantu user mengenali pola dan fungsi dengan lebih cepat, membuat pengalaman menjadi lebih lancar dan mudah diingat. Seperti yang ada pada gambar ini, di page 1 kan main bar-nya ada di atas tuh. Nah, sedangkan di page 2 main bar-nya ada di bawah. Lalu di page 3 main bar-nya ada di samping kiri. Nah, itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Selanjutnya ada navigasi yang membingungkan. Menu atau jalur navigasi tidak terstruktur dan baik, sehingga tampilan menjadi berantakan dan sulit dipahami. Navigasi yang tidak jelas atau membingungkan bisa membuat user frustrasi dan kesulitan menemukan apa yang mereka cari. Ketika menu atau jalur navigasi tidak terstruktur dan baik, user bisa kebingungan dan harus memulai dari mana atau tidak tahu bagaimana cara berpindah antar page. Misalnya, jika satu fitur penting tersembunyi di dalam beberapa lapisan menu. User mungkin tidak menemukannya atau merasa bahwa produk tersebut sulit digunakan. Navigasi yang jelas dan sederhana membantu user merasa lebih nyaman dan cepat dalam menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya, overload informasi. Overload informasi terjadi ketika halaman terlalu penuh dengan teks, gambar, atau elemen-elemen yang tidak esensial. Overload informasi ini ketika pengguna dihadapkan pada terlalu banyak informasi sekaligus, mereka bisa merasa kewalahan dan sulit untuk fokus pada informasi utama. Misal, halaman utama yang dipenuhi dengan banner, promosi, dan teks panjang bisa menghalangi user menemukan informasi yang mereka butuhkan. Dengan menyajikan informasi secara bertahap atau dalam tata letak yang sederhana, user dapat lebih mudah menyerap dan memahami konten yang disediakan. Baik itu tadi adalah
Em, Iya, itu tadi adalah materi mengenai UI UX, seberapa pentingkah UI UX dan kiat-kiat yang lain. Adakah pertanyaan dari teman-teman atau mungkin ada yang kurang dipahami dari penyampaian saya? Jadi bagaimana teman-teman? Adakah pertanyaan? Mohon konfirmasinya. Baik, sepertinya tidak ada ya. Mungkin bisa saya tutup. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam webinar saya kali ini. Harapannya wawasan yang didapat hari ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Mari kita jadikan ilmu dan insight dari webinar ini sebagai langkah awal untuk terus mengembangkan desain UI UX yang lebih efektif, relevan, dan berdampak positif. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dan semoga sukses. Selamat pagi dan terima kasih teman-teman.